Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rahmatul Iqbal, NIM 4320029. Kondisi sosial dan perekonomian Turki Utsmani pada abad ke-17. Ketidakstabilan politik kerajaan Turki Utsmani pada abad ke-17 memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi negara. Akibat perang yang tak pernah berhenti, perekonomian negara merosot. Pendapatan berkurang, sementara belanja negara sangat besar, termasuk biaya perang. Pada abad tersebut, jumlah penduduk Turki semakin banyak, sementara pada saat yang sama kerajaan menghadapi problem intern sebagai dampak pertumbuhan perdagangan dan ekonomi internasional. Mereka lebih maju jika dibandingkan dengan negara Turki Utsmani. Di Eropa pada waktu itu telah muncul kapitalisme sebagai akibat dari munculnya kapitalisme bangsa Eropa, dan dominasi mereka di bidang perdagangan adalah terus menurunnya produksi industri kerajinan masyarakat Turki. Ekspansi bangsa Eropa di bidang perdagangan dan meningkatnya perputaran modal di antara mereka telah memunculkan sejumlah industri baru di sektor industri logam dan tekstil. Industri baru itu telah memaksa mereka untuk mencari secara terus-menerus pasar baru bagi ekspor produksi mereka. Pada pengusaha kapitalis mengembangkan pasar dan industri mereka dengan menciptakan teknik dan kebutuhan baru dalam upaya bersaing dengan industri tradisional masyarakat Turki. Setelah itu dibawa dan dipasarkan di Turki dengan diskon tinggi dan kualitas lebih bagus. Dengan cara ini menyebabkan sektor industri kerajinan Turki banyak yang gulung tikar. Selanjutnya, nilai tukar mata uang Turki terhadap mata uang asing menurun drastis meskipun pemerintah telah berupaya untuk mengendalikan harga, tingkat inflasi dan nilai tukar mata uangnya. Harga makanan ikut merangkak naik secara bertahap dan konsekuensinya mempengaruhi jumlah pendapatan dan gaji para pegawai kerajaan. Situasi perekonomian yang serba sulit ini memaksa kerajaan untuk mengevaluasi nilai mata uangnya kembali, sehingga mengakibatkan dislokasi baru dan krisis keuangan berkelanjutan hingga perkembangan sejarah kerajaan Turki pada masa berikutnya. Kondisi seni budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi kerajaan Turki Utsmani pada abad ke-17. Walaupun di bidang politik dan ekonomi banyak kemunduran, namun pada abad ke-17 kerajaan Turki Utsmani masih mengalami kemajuan dalam bidang budaya dan seni. Di bidang syair yang menonjol pada abad ke-17 adalah Nefi dan Syekh al-Islam Zekeriya Zade Yahyat Efendi. Dalam bidang sastra, prosa kerajaan Utsmani pada masa tersebut melahirkan dua tokoh, yaitu Khatib Çelebi dan Evliya Çelebi. Khatib Çelebi mengarang buku Kas al-Zunun fil Asmail Kutub wal Funun, sementara Evliya Çelebi mengarang buku Seyahatname. Pada abad ke-17 subur dengan karya populer yang berbentuk puisi dan cerita. Dalam kaitannya dengan masalah ilmu pengetahuan dan teknologi, kerajaan Turki Utsmani mengalami banyak kemandegan. Kerajaan Utsmani kurang berhasil dalam iptek disebabkan hanya mengutamakan kekuatan militer. Kekuatan militer tidak diimbangi oleh kemajuan ilmu dan teknologi, tidak sanggup menghadapi persenjataan musuh dari Eropa yang lebih maju dan canggih. Kemandegan ilmu pengetahuan dan teknologi kerajaan Utsmani ada kaitannya dengan perkembangan metode berpikir yang kolot
dan tradisional. Di kalangan ulama, mereka cenderung menutup diri dari pengaruh kemajuan Eropa dan ini juga diakibatkan dengan menurunnya semangat berpikir bebas akibat pemahaman tasawuf. Demikian keadaan iptek Turki Utsmani. Pada akhirnya Turki Utsmani runtuh karena banyak diserang oleh Eropa yang didukung dengan kecanggihan yang terus-menerus berkembang di tengah-tengah mereka. Periode 1500 sampai 1700 merupakan fase kemajuan Islam tiga kerajaan besar. Di masa itu kemajuan Konstantinopel jatuh ke tangan Turki dan kemajuan ekspansi Islam ke Eropa Timur berjalan lancar sehingga kota Mina beberapa kali terancam jatuh pada tahun 1529 dan 1530. Kerajaan Syafawi di Persia menjadikan aliran Syiah sebagai mazhab resmi dari kerajaan dan semenjak itu sampai kini Iran adalah pusat aliran Syiah. Kerajaan Utsmani mengambil bentuk Sunni dan pertentangan antara Sunni dan Syiah merupakan gangguan dalam politik internasional. Islam yang dieksploitasi oleh Eropa yang pada masa itu telah mulai bangkit untuk memperlemah serangan-serangan di Eropa Timur. Kerajaan Mughal di India berusaha memperkecil pertentangan antara Sunni dan Syiah. Masing-masing dari ketiga kerajaan tersebut mempunyai masa kejayaan sendiri terutama dalam bentuk literatur dan arsitek. Masjid-masjid dan gedung-gedung indah masih dapat dilihat di Istanbul, Turki, Hibris, Asfahan, dan kota-kota lain di Iran dan New Delhi di India. Perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali dan ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Islam memang merosot. Tarekat terus-menerus mempunyai pengaruh besar dalam hidup umat Islam dengan timbulnya Turki dan India sebagai kerajaan besar di samping bahasa Arab dan Persia. Bahasa Turki dan bahasa Urdu mulai muncul sebagai bahasa penting dalam Islam. Kedudukan bahasa Arab untuk menjadi bahasa persatuan bertambah menurun. Kemajuan Islam II hanya merupakan kemajuan dalam lapangan politik dan jauh lebih kecil dari kemajuan Islam I. Namun demikian, perkembangan politik cukup signifikan pada masa itu. Seperti diketahui, Islam sebagai kekuatan politik internasional cepat meluas daerah kekuasaannya keluar semenanjung Arabia sehingga mencakup Suriah, Palestina, Mesir, Afrika Utara, Spanyol, dan pulau-pulau Laut Tengah seperti Sisilia di barat, Mesopotamia atau di Irak, Persia, Asia Tengah, dan India Timur. Pada saat itu Barat mulai bangkit terutama dengan terbukanya jalan ke pusat rempah-rempah dan bahan mentah di timur, jauh melalui Afrika Selatan dan dijumpai Amerika oleh Columbus pada tahun 1492. Periode 1700 sampai 1800 merupakan fase kemunduran dan merupakan kemunduran Islam II pada masa itu. Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan suku bangsa Afgan. Daerah kekuasaan Mughal di India terpencil oleh serangan raja-raja India. Kekuatan militer dan politik, dagang dan ekonomi umat Islam menurun. Karakteristik yang terjadi pada masing-masing tiga kerajaan besar itu berbeda-beda. Di dua kerajaan besar yaitu Safawi dan Mughal pada abad ke-17 banyak mengalami kemajuan di bidang politik, sosial, ekonomi, seni budaya maupun di bidang ilmu pengetahuan. Namun di kerajaan Turki Utsmani yang terjadi sebaliknya. Kerajaan ini pada abad ke-17 mengalami banyak kemunduran khusus di bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Secara spesifik, karakteristik Islam pada abad ke-17 ditandai dengan tertutupan psikologi orang bangkrut yang sebelumnya jaya. Islam lebih bersifat reaksioner terhadap kemajuan Barat. Perpecahan internal masih tetap
kental antar umat Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.